Assalamualaikum, selamat datang di Najma Afsin Channel. Di sini kalian bisa menikmati novel-novel yang aku tulis secara gratis. Sebelum kalian lanjut menikmati novel aku, jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe biar kalian dapat notifikasi. Nah, komen juga di setiap cerita biar seru dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih, selamat menikmati. Part 5. Kita lanjut. Ruang tamu senyap di hari Minggu ini. Tumben sekali, Rafa adikku masih bergelut dengan selimutnya saat aku periksa kamarnya tadi. Padahal biasanya sudah ramai dengan kesibukannya mencuci sepatu di pagi Minggu. Sedangkan aku baru saja menyelesaikan acara mencuci baju bertumpukku dan telah usai menjemurnya di belakang rumah. Saat aku menyapu ruang tamu, kulihat bapak tampak merenung, membuatku akhirnya mendekat dan ikut duduk, lalu menyalakan televisi. Tumben televisinya nggak dinyalakan, Pak. Malah melamun, aku berkomentar sambil memencet remote, memindah-mindah channel televisi. Kamu dan Alvin, gimana perkembangannya? Tanya bapak tiba-tiba, tanpa menanggapi perkataanku. Kenapa sih bapak sepertinya sudah kesengsem sama Alvin? Sampai terus memikirkan pria itu. Loh, kok tiba-tiba tanya itu, Pak? Kemarin kami udah ketemu dan ya aku tetap sama, gak bisa, jawabku sekenanya. Karena memang akan sangat konyol jika aku menerima tawaran Alvin. Memang benar, mau dipaksa atau diiming-imingi apapun oleh Pak Alvin, aku gak akan sudi menikahi pria itu. Terlepas dari bagaimana tampannya dia atau terkenalnya dia, seperti yang dikatakan Tiara kemarin, tetap saja keputusanku tidak bisa diganggu-gugat. Tolong Pak, jangan membuat anakmu menjadi gamang dan tak nyaman. Bapak harap kamu bisa menikah sama Alvin, nak. Mana laki-laki yang kata kamu mau kamu kenalkan? Tanya bapak seperti menginterogasi walau tatapan matanya lembut. Iya, aku gak pengen buru-buru. Lagian dia belum lulus juga, ucapku sambil membuang pandangan ke arah lain daripada menatap harapan di mata bapak. Aku memang tipe orang yang tidak suka didesak untuk apapun itu, hanya karena tidak ingin mengambil langkah yang keliru sehingga kemudian hari membuatku menyesalinya. Emang kenapa kamu gak mau sama Alvin? Kurang ganteng, kurang baik, kurang kaya, atau kurang apa? Tanya bapak lagi. Benar-benar, aku tidak habis pikir lagi omongan manis apa yang membuat bapak sangat klik dengan pria itu. Aku menggaruk kepala. Bukan seperti itu, Pak. Alvin itu laki-laki idaman semua wanita kayaknya di kampus, tapi aku masuk dalam salah satu wanita yang tak memimpikannya. Enggak, Pak. Dia itu bagi kebanyakan wanita yang mendekati memang sempurna. Dia itu bagi kebanyakan wanita yang memang mendekati sempurna. Cuma aku nggak ada perasaan apapun, Pak. Nggak lebih dari sekedar mahasiswa dan dosennya, jelasku. Memang begitu. Aku tidak ada perasaan apapun padanya, tidak lebih dari sekedar dosen dan mahasiswanya. Ditambah dia itu nyebelin dan beraninya ngajak aku nikah kontrak. Dasar opa. Bapak nggak tahu kriteria kamu harus setinggi apa, tapi pesan Bapak agar kamu jangan berekspektasi untuk dapat pria sempurna, karena itu tidak ada. Kelak, sebagus apapun pria di matamu, dia akan kelihatan juga aslinya ketika sudah bersama dalam satu rumah, jelas Bapak dengan mimik serius. Makanya itu, Pak. Sebelum nikah aku udah nyebelin. Sebelum nikah aja udah nyebelin dianya itu, maksa. Terus apalagi setelah nikah, bukan berarti aku mencari yang sempurna, karena mustahil ada manusia seperti itu. Makanya biasa orang menyebutnya insan, manusia, sifatnya lemah, memiliki banyak keterbatasan. Walau di luar itu ya kaya, ganteng, harum, tapi di dalam rumah bisa jadi belekan. Karena jarang mandi, bau karena keringatnya bejibun, dan kalau tidur ngorok terus ya kan. Amel paham, Pak. Usaha Bapak selama ini untuk bahagiain aku. Memang sudah saatnya. Aku membalasnya, walau gak mungkin bisa. Maafkan Amel, yang gak bisa nurutin apa kata Bapak. Amel harus mempertimbangkan hal besar ini baik-baik, bukan Amel gak mau nurutin, Pak. Timpalku. Televisi yang menyala sudah tak fokus lagi aku lihat. Malah benda persegi panjang besar itu yang sepertinya mengamati percakapanku dengan Bapak. Pikirkan baik-baik. Kamu harus bertemu beberapa kali saja dengan Pak Alvin. Kamu baru bertemu beberapa kali saja dengan Pak Alvin.
Mungkin gak mengenalnya begitu baik, sedangkan Bapak sangat mengenalnya. Bapak masih berusaha meyakinkan aku dengan embel-embel sudah mengenalnya. Sedalam apa emang Bapak mengenal pria bernama Alpin Mahendra itu? Aku penasaran gimana kalian saling mengenal sampai Bapak kekeh untuk aku nerima Pak dosenku itu, tanyaku penuh selidik, menatap Bapak dengan tatapan menyipit. Biarkan dia cerita sendiri sama kamu. Yang jelas sebagai laki-laki juga, Bapak dapat melihat bagaimana cara dia nanti memimpin rumah tangga, jelas Bapak tenang. Senyuman terbit di wajahnya membuat aku penasaran saja. Aku menatap mata Bapak yang penuh keseriusan. Gamang itu akhirnya hadir. Benarkah pendapat Bapak tentang Alvin itu? Atau Bapak sebenarnya sudah terkena tipu oleh manipulasi kebaikan yang dilakukan dosen nyebelin itu? Ya Tuhan, semoga Bapak sadar kalau aku katakan Alvin akan menikahiku hanya 1 semester. Apa yang akan Bapak lakukan? Tapi pertanyaannya, Bapak bakal percaya atau tidak dengan perkataanku? Aku menatap gelas yang berisi buah mangkudu yang sudah direbus itu hingga cairannya sedikit keruh. Kebiasaan Bapak kalau sedang merasa lelah fisik meminum itu. Pagi ini Bapak terlihat kurang sehat juga. Aku baru sadar saat ternyata gerobak nasi goreng masih dalam keadaan kosong. Saat aku pergi ke halaman rumah untuk menengok si kelinci imutku. Bapak nggak jualan hari ini? Tanyaku sembari masuk ke dalam rumah lagi. Bapak masih dalam posisinya duduk di ruang tamu dengan sesekali menyeruput ramuan herbalnya. Jualan, tapi sore nanti. Pagi ini Bapak ada agenda sama Alpin, balas Bapak. Loh, ngapain Pak? Ngedet gitu, tanyaku terkaget-kaget. Oh no, jangan sampai mereka berdua semakin dekat. Atau memang keduanya sudah dekat sangat lama. Aku ketinggalan info ternyata. Bisa-bisa permintaan Alpin waktu itu adalah bagian dari rencana mereka, bukan sekedar nazar doang. Atau jangan-jangan Alpin penggemar rahasiaku sedari lama. Tidak mungkin. Kamu cemburu nak? Tanya Bapak dengan senyum. Ya bukan, aneh banget Bapak dan Pak Alpin tiba-tiba kayak rekan kerja. Rapatkah? Tanyaku lagi mengulik jawaban. Kamu gak usah tahu, nanti tahu sendiri, seolah Bapak sengaja membuatku penasaran. Jangan bilang Bapak lagi carikan penghulu atau cari gaun pengantin sama Pak Alpin. Aku menatap curiga sambil melipat tangan di depan dada. Terlihat deretan gigi Bapak yang masih rapi, lalu sekian detik kemudian terbatuk. Menurutmu? Bapak malah balik bertanya, membuatku sebal, namun pura-pura saja. Ih Bapak, kamu pikirkan baik-baik lagi ya. Kalau kamu nggak percaya, coba kalian saling kenal satu sama lain dulu. Setelah mantap, kamu langsung bilang sama Bapak. Karena makin lama, nanti nggak bagus untuk hubungan kalian. Jadi harus disegerakan. Pak, aku harap Bapak tidak menikahkanku secara tiba-tiba. Aku membatin sendiri. Khawatir ketika aku membuka mata di pagi lusa, ternyata statusku sudah berubah menjadi istri. Ya nggak salah, nggak rela dunia akhirat. Tanganku masih sibuk mempacking sekitar 10 hijab pesanan dari anak-anak kampus. Alhamdulillah. Oh ini salah penulisan guys, sorry. Alhamdulillah setelah aku gencar promosi ada orang-orang yang penasaran dengan produk hijab desain aku sendiri walau apa adanya. Tapi notifikasi WhatsApp yang bukan dari konsumen itu membuatku melirik malas. Pak Alpin guys ngechat sudah berani mengirim pesan padaku secara pribadi dan isinya sangat membuat nafasku tersenggal. Ya Allah ya Rabb. Nih katanya ya, angkat telepon saya. Nah, kata si Alpin. Ponselku berdering, tertera nama dia di atas layarnya. Dengan berat hati aku mengangkat, sengaja aku loudspeaker agar telingaku tak dekat-dekat dengan nama yang ada di layar itu. Khawatir merasa nyaman dengan suaranya. Ya. Bapakmu bahkan setuju pernikahan diadakan 1 hari setelah kamu bilang ACC. Apa sih maksud Bapak? ACC apaan, Saya nggak sedang konsul skripsi loh. Ucapku. Jangan pura-pura bego, nanti kebablasan, katanya dia. Pedas banget mulutnya ya guys. Kasar sekali Bapak, ucapku. Aku berkata dengan sarkas. Iya, maafkan saya. Tadi aku ketemu sama bapak kamu. Dia malah minta aku terus bujuk kamu Mel. Tetap gak mau. Pak, tolonglah, jangan toksik. Mengganggu banget. Maaf loh ya. Saya ngomong gini karena hati saya sudah gak nyaman. Tolong, ngertiin, please. Ya saya ngerti, cuma apa bapakmu bisa ngerti? Kecuali kamu udah bawain calon yang kamu maksud. Duh, bapak pasti cerita semuanya ke Pak Alpin. Itu cuma alasan aja, biar bapak gak maksa saya untuk nikah sama Pak Alpin. Besok matkul saya kan, nanti ada yang mau saya bicarakan setelah selesai pembelajaran, katanya.
Kalau tentang nikah, saya berhak menolak dong. Ranah pribadi kan ya. Jadi saya skip aja ucapku. Jangan di-skip, calon istri. Balasnya terdengar meledek. Setelah itu sambungan sambungan diputus secara sepihak, bukan olehku tapi olehnya. Kurang ajar sih si dosen ini. Aku memencet tombol calling lagi dan tak lama Pak Alpin mengangkatnya. Nah, jadi aku ngerjain balik, guys. Si Amel ini ngerjain balik. Apa? Rindu ya? Padahal barusan tut. Segera saja aku memencet tombol merah di layar dan panggilan telepon pun akhirnya berakhir. Hahaha. Rasakan diputus secara sepihak. Aku tertawa-tawa karena bahagia bisa membalas kelakuan Pak Alpin itu. Menjijikan sekali ini dosen. Anak siapa sih? Oh, jangan-jangan anak salah satu dosen pembimbing yang minta bibir sama anak bimbingannya itu. Parah banget sih. Nggak ada akhlak. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa kalian bisa menikmati video-video aku yang lain. Silahkan kalian ubek-ubek channel aku. Nah, kalau kalian penasaran dengan part-part selanjutnya dari setiap cerita aku dan belum aku upload, kalian bisa mandiri mencari cerita aku di berbagai platform online. Nah, seperti di KBM App, ada juga di Joylada, ada juga di Feming, ada di Good Novel, ada di InNovel atau Dreamy, dan lain sebagainya. Kalian tinggal mencari dengan keyword nama aku atau judul-judul daripada novel-novel aku. Ya, mungkin itu saja. Sekian dari aku. Terima kasih banyak. Dadah. Assalamualaikum.